Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dian Indarwati dan rekan-rekan saya Jalaluddin Muhammad Akbar, Lia Husnul Hatimah, dan Muhammad Saifullah. Di sini kami akan membahas perihal ilmu Asbabul Wurud, yang mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Hanif Monadi, STHIMAG. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu A. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa memiliki arti al-jadid atau baru, pesan keagamaan, berita, pembicaraan. Secara terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Dalam beberapa literatur, hadis itu sinonim dengan sunnah, yang mana sunnah juga didefinisikan oleh ahli-ahli hadis secara terminologi, berarti sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat, watak atau tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi. Sedangkan yang lain bersabda atau berpendapat sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Oke, baiklah, materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada saudara Jalaluddin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalaluddin Muhammad Akbar. Di sini saya akan melanjutkan bagian B, yaitu pengertian asbabul wurud. Secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idafah atau kata majemuk yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab. Menurut ahli bahasa, diartikan dengan al-habl atau tali, yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan wurud merupakan bentuk isim masdar atau kata benda abstrak dari warada, yaridu, wurudan, yang berarti datang atau sampai. Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Secara terminologi, menurut Asyuyuti, asbabul wurud diartikan sebagai sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyadah, dan untuk menentukan ada dan tidaknya nas atau pembatalan dalam suatu hadis. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asbabul wurud adalah konteks historitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau yang lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyadah, nasak atau mansuk, dan sebagainya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lia Husnul Hatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Materi yang selanjutnya yaitu sebab-sebab turunnya hadis. Ada 3 sebab turunnya hadis, yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya di sini ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi SAW mengeluarkan sabdanya. Contohnya antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-82, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika itu sebagian sahabat memahami kata azulmu dengan pengertian jaur, yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan Nabi SAW. Kemudian mereka memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud azulmu dalam firman tersebut adalah asyirku, yakni perbuatan syirik. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Luqman ayat ke-13, yang artinya sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Sebab yang berupa hadis itu sendiri, artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan dalam memahaminya.
Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Suraid bin Suwaid As-Saqafi pada waktu Fat Makkah atau pembukaan kota Mekah. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Saya bernajar akan salat di Baitul Maqdis." Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda, "Salat di sini, yakni Masjidil Haram, itu lebih utama." Nabi SAW lalu bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini, Masjid Al-Haram Makkah, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu." Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Sholat di masjid ini, yaitu Masjid Al-Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid selain Masjid Al-Haram." Hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya. Selanjutnya, metode pemahaman. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada 8 pedoman untuk memahami hadis, yaitu: 1. Memahami sesuai petunjuk Al-Quran. 2. Menghimpun hadis-hadis yang setema. 3. Menggabungkan atau mentarjihkan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. 4. Mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi ketika diucapkan, diperbuat, serta tujuannya. 5. Mampu membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang tetap. 6. Mampu membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat metafora. 7. Membedakan antara hadis yang berkenaan dengan alam gaib dan yang tembus pandang. Dan terakhir, mampu memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Selanjutnya yaitu urgensi asbabul wurud. Kondisi asbabul wurud merupakan peranan yang sangat penting dalam rangka memahami sesuatu hadis. Jadi, adapun urgensi asbabul wurud menurut Imam As-Sayuti antara lain: pertama, menentukan adanya takhis hadis yang bersifat umum. Kedua, membatasi pengertian hadis yang bersifat mutlak. Ketiga, mentafsil, merinci hadis yang masih bersifat global. Keempat, menentukan ada dan tidaknya nas dan mansuk dalam suatu hadis. Kelima, menjelaskan ilat, sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Dan terakhir yaitu menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Mungkin itulah asbabul wurud menurut Imam As-Sayuti. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak paham dan kurang berkenan di hati. Saya memohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.